Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, yes, yes, yes. Oke, pada saat ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, ada baiknya kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan, amin. Kasih Yesus Manis dan ajar, kasih Yesus manis dan ajar, kasih Yesus manis dan ajar. oh oh sungguh ajaib. Tinggi seperti angkasa, luas seperti dunia, dalam seperti lautan, oh oh sungguh ajaib. Hukum Taurat kita untuk minggu ini yaitu hukum Taurat yang ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki atau perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Hukum Taurat yang ke-10. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukannya sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang dapat sepertinya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang dapat sepertinya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang dapat sepertinya. Oh oh. Ayat bulanan kita pada minggu hari ini tertulis di Kejadian 12 ayat 2. Kejadian 12 ayat 2. Mari kita membacanya bersama-sama. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Hari pertama siang dan malam, hari kedua cakrawala, hari ketiga laut dan daratan serta pepohonan, hari keempat bulan mentari bintang, hari kelima burung dan ikan, hari keenam ternak dan binatang serta manusia. Hai adik-adik semuanya, bertemu lagi dengan khotbah kita hari Minggu ini. Nah, sebelum kita buka Alkitab kita dan mendengarkan khotbah, adik-adik semuanya lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, senantiasa kami ucap puji syukur buat berkat-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa yang baik, berkatilah kami selalu, berilah kami kesehatan yang baik yang daripada-Mu, berikan kami kepintaran dan jadikanlah kami anak yang baik. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah adik-adik,
Firman Tuhan yang ingin diberikan Tuhan buat kita hari Minggu ini diambil dari kitab Kejadian. Adik-adik buka Alkitab ya. Kejadian pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Nanti adik-adik membukanya sambil membaca, ibu bacakan dulu dari sini. Oke? Demikian firman Tuhan. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari yang ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Demikian firman Tuhan. Nah adik-adik, sebelum tentang manusia, ada baiknya kita ulang bagaimana Tuhan menciptakan seluruh bumi ini. Mari kita lihat gambar berikut. Pada minggu yang lalu, adik-adik sudah diberitakan firman tentang penciptaan, bukan? Nah, ibu akan mengulang secara singkat ya. Pada mulanya, bumi gelap gulita. Nah, Allah menciptakan siang dan malam, menciptakan penerang di waktu siang, yaitu matahari, dan di waktu malam, yaitu bulan dan bintang. Allah juga menciptakan lautan, daratan, dan tumbuh-tumbuhan. Kemudian Allah menciptakan segala jenis binatang-binatang di dalam air. Nih contoh-contohnya, adik-adik bisa lihat kan, ikan, gurita, ikan paus dan sebagainya. Kemudian Allah menciptakan burung-burung di udara. Lalu binatang-binatang yang ada di darat dan yang merayap di atas bumi. Nih contoh binatangnya banyak ya adik-adik ya. Harimau, singa, buaya, ular dan sebagainya. Kemudian pada hari yang ke-6 Allah menciptakan manusia. Bagaimana cara Allah menciptakan manusia? Ini yang harus adik-adik dengar. Manusia diciptakan dari tanah liat. Allah membentuknya dengan cara berkarya. Kemudian Allah menghidupkan manusia itu dengan menghembuskan napas dari hidungnya. Maka manusia itu hidup. Bahkan Allah memberikan penolong bagi dia, seorang perempuan yang menjadi istrinya. Inilah manusia pertama, namanya Adam dan Hawa. Nah adik-adik, sungguh luar biasa Allah itu menciptakan manusia itu di akhir. Coba adik-adik bayangkan kalau manusia diciptakan di awal. Gak tahu kapan waktu istirahatnya, gak tahu kapan waktu bekerjanya. Atau nggak ada buat dimakan untuk adik-adik kalau duluan manusia diciptakan. Nggak ada buat dimakan telur ayamnya atau ayamnya dagingnya untuk dimakan juga. Bahkan nggak ada beras yang akan dimakan kalau saja manusia diciptakan di awal. Tetapi Allah luar biasa, manusia diciptakan di akhir dan benda-benda yang diciptakan di awal itu menjadi penolong, menjadi penunjang dalam kehidupan manusia, supaya manusia boleh bertahan hidup, boleh berkuasa atas burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, boleh menguasakan tanah, menanam apa saja yang bisa dimakan. Tetapi Allah berpesan supaya manusia itu tidak serakah dan tamak. Allah menginginkan manusia itu mempergunakan ciptaannya untuk kebutuhan manusia. Di sini Allah ingin mengatakan kepada kita sebagai anak keturunan Adam dan Hawa, supaya kita sebagai manusia juga menghargai ciptaan Tuhan, menghargai tanah, laut dan udara, menghargai binatang,
apakah yang di laut atau di udara. Jangan menebang pohon sembarangan, jangan menembaki hewan-hewan yang langka sehingga punah. Itu semua justru pada akhirnya akan merugikan manusia. Nah, adik-adik, begitulah kemahakuasaan Allah tentang ciptaannya. Paham kan adik-adik? Adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Biarlah ya Bapa, kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang bisa menjaga dan memelihara lingkungan kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang membanggakan di tengah-tengah lingkungan kami, terlebih di hadapan-Mu Tuhan. Berkatilah kami semua, lepas pribadi, berikan kepada kami sukacita yang daripada-Mu. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, untuk tugas kalian minggu depan, kalian coba urutkan penciptaan seisi dunia dari yang pertama sampai yang ke-6. Ya, dari yang pertama sampai yang ke-6. Videokan ya adik-adik. Salam Citer, hai Citer, semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Apa isi hukum Taurat yang keempat? Hukum Taurat yang keempat, ingat dan sucikanlah hal yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki maupun perempuan, pembantumu laki-laki maupun pembantumu perempuan, ataupun orang lain yang berada di tempat kediamanmu, sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Dia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati dan menguduskannya. Apa yang dimaksud dengan Imago Dei? Imago Dei adalah Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Salam Citer, bye-bye. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, pada saat ini ibadah kita telah selesai. Nah kakak harapkan adik-adik di rumah jaga kesehatannya, jangan lupa pakai masker dan jangan lupa cuci tangan. Oke? Sampai jumpa minggu depan. Shalom.